Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saudaraku yang dirahmati Allah, para penghafal Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Doa ini sering kita dengarkan sejak kita masih dalam buayan dan terlantun sampai sekarang ketika kita sudah dewasa. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran, di mana kita berharap kita termasuk orang-orang yang disayang Allah melalui Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menjadi cahaya bagi kehidupan kita di dunia dan di yaumil akhir kelak. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan karuniakanlah kepada kami kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran siang dan malam hari, kesempatan untuk bisa bertaqarrub dengan Quran, kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, kesempatan untuk bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Karena kehidupan duniawi seringkali melalaikan kita dari Al-Quran. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Al-Quran ini sebagai hujjah. Al-Quran akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, sehingga Allah bisa menaikkan derajat kita di surga dengan Al-Quran. Dan bersabarlah dengan berinteraksi dengan Al-Quran, bersabar di dalam mempelajari huruf-hurufnya, bersabar di dalam menghafal ayat demi ayatnya. Bersabarlah sampai kesabaran itu tidak sabar menunggu kita tidak sabar. Bukan kesabaran jika mempunyai batas, dan bukan keikhlasan jika merasakan lelah. Semoga Al-Quran ini bisa menjadi syafaat kita di yaumil akhir, dan kita bisa berkumpul bersama para ahlul Quran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah sahabat Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan menjadi sahabatmu di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika Allah memilih kita menjadi penghafal Al-Quran, maka yakinlah Allah percaya bahwa kita mampu menjadi penghafal Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk berada pada dua keadaan tersebut, setidaknya salah satu darinya. Masih ada kesempatan. Menghafal Al-Quran memang bagusnya dimulai sejak masa kanak-kanak. Tapi itu bukan berarti bahwa kita yang sudah dewasa, bahkan sudah tua, merasa sudah tidak pantas lagi untuk menghafal Al-Quran. Selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan keutamaan besar dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ibarat masuk ke sebuah taman yang indah. Semestinya kamu betah, tidak buru-buru ingin keluar. Menghafal tapi
tapi tak hafal-hafal. Itu cara Allah memuaskan kamu menikmati amal itu. Maka tersenyumlah. Sebagian orang merasa tidak sanggup dalam belajar Al-Quran, sulit katanya. Padahal membacanya sangat mudah dan dapat mendatangkan kebaikan. Dan salah satu kebaikan itu adalah setiap kali bertambah kuantitas bacaan Al-Quran kita, maka akan bertambah pula pahala yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran. Seseorang tidak akan merasakan lezatnya ilmu kecuali dengan kesabaran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Jangan kau beritahu kepada orang lain berapa banyak ayat-ayat Quran yang telah engkau hafalkan, tapi biarkan saja mereka melihat Al-Quran yang sudah engkau amalkan. Karena makna pembelajaran Al-Quran itu tidak terletak sejauh mana ayat yang telah engkau hafalkan, tapi sejauh mana ayat Al-Quran itu merasuk di dalam hatimu. Dan kita sudah saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Kita mentadaburi Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran, dan kita mengaplikasikannya dalam keseharian. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah berbesar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa tidak membaca Al-Quran, sungguh ia telah meninggalkan Al-Quran. Barang siapa membacanya namun tidak mentadaburinya, ia pun tergolong orang yang meninggalkannya. Dan barang siapa membacanya serta mentadaburinya namun tidak mengamalkannya, ia telah meninggalkannya pula. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran dan hamba-hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada orang-orang yang berkumpul di dalam salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali mereka akan memperoleh ketentraman, diliputi rahmat, dikitari oleh para malaikat, dan nama mereka disebut-sebut oleh Allah di kalangan malaikat. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang ahli atau mahir dalam baca Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi suci. Sedangkan orang yang tidak ahli atau mahir dalam baca Al-Quran dan masih terbata-bata, walaupun sudah bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhirat nanti kepada para pembaca dan penghafal Al-Quran akan diperintahkan, bacalah dan naiklah ke surga dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, seperti engkau membacanya dengan tartil di dunia, sebab tempatmu di surga berdasarkan ayat yang paling akhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran dan orang yang mendirikan salat dan mengikhfakkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Dalam hadis, Rasulullah juga menyampaikan bahwa Al-Quran di hari akhir kelak
akan datang sebagai penolong bagi mereka yang mau berinteraksi dengan Al-Quran selama hidup di dunia. Maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau pertolongan bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan seksama agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka ia akan memperoleh pahala satu amal kebaikan. Pahala satu amal kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 29, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Mastata'tum adalah satu titik di mana kita berusaha semaksimal mungkin sampai Allah sendiri yang menghentikan perjuangan kita, bukan kita yang menghentikannya. Maka berjuanglah semampu kita dalam berbuat kebaikan, dan ingatlah selalu bahwa semua kemampuan yang Allah titipkan kepada diri kita itu sungguh luar biasa besar dan banyak. Mari berlindung kepada Allah dari rasa malas dan lemah azam. Mari menjemput limpahan karunia rahmat-Nya dengan mastata'tum. Pimpinan dan keluarga besar LTQ Darul Hijrah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin.